Musibah runtuhnya bangunan musola terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Senin 29 September 2025 sore. Pemerintah akan membangun kembali gedung Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur, usai insiden ambruknya bagian musola yang menewaskan puluhan santri. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo menyebut, keputusan itu diambil setelah melihat kondisi struktur bangunan yang tidak memungkinkan diperbaiki sebagian. Ia menambahkan, proyek tersebut akan menggunakan dana dari APBN, meskipun kemungkinan dukungan swasta tetap terbuka. Dari ramainya komentar di video tadi, terkait kontroversi pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khazini menggunakan dana APBN, kami dari tim Statsmi melakukan analisis terkait ramainya komentar di sosial media X. Untuk melakukan analisis tersebut, pertama-tama kita melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang relevan. Dari sekian banyaknya tweet yang kita dapatkan dari kata kunci tersebut, diperoleh satu tweet dengan pembahasan paling ramai, sebanyak 693 komentar. Lalu dari banyaknya data tersebut, kita lakukan pengambilan data menggunakan metode scraping. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan library Beautiful Shop. Lalu kita dapatkan data dalam bentuk Excel dengan format CSV. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, perlu kita lakukan proses cleaning untuk menghapus beberapa noise yang tidak perlu. Misalnya di sini tanda baca, angka, dan huruf kapital. Setelah proses cleaning dilakukan, kita mendapatkan data bersih yang siap untuk dilakukan analisis. Analisis di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis untuk mengetahui jenis komentar, dan analisis sentimen. Analisis jenis komentar kita gunakan untuk mengetahui kelompok komentar, lalu untuk analisis sentimen kita gunakan untuk mengetahui wawasan atau opini dari komentar yang sudah kita dapatkan. Nah, di analisis sentimen ini kita gunakan dua kelas, yakni sentimen positif dan negatif. Lalu bagaimana cara kita melakukan analisis untuk mengetahui jenis komentar dan sentimen ini? Di sini kita menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python yang tentunya menggunakan klasifikasi. Contohnya yang pertama naive Bayes ataupun random forest. Lalu dari pengklasifikasian tersebut kita dapatkan hasil dari kelompok komentar. Di sini misalnya banyak yang menolak atau setuju ataupun yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya di sini terkait analisis sentimen, ini bisa kita dapatkan hasil berapa persen dari yang negatif ataupun berapa persen yang positif. Dari analisis yang sudah dilakukan, pertama terkait jenis komentar, ada 4 jenis komentar yang sudah diklasifikasikan. Yang pertama, tidak setuju dengan adanya APBN untuk pembangunan ini sebanyak 47%. Lalu yang kedua, setuju dibangun dengan APBN dengan persentase sebesar 27%. Lalu selain topik terkait APBN, ada juga yang berkomentar lain. Misalnya di sini terkait lemahnya izin pembangunan yang mana mengakibatkan runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khazini tersebut. Di sini sebanyak 19%, dan yang selanjutnya ada kesalahan pembangunan sebesar 7%. Lalu bagaimana untuk analisis sentimennya? Analisis sentimen di sini ada dua kelas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada kelas negatif dan kelas positif. Yang mana kelas negatif ini menggambarkan terkait tidak setujunya dibangun dengan APBN. Lalu yang kedua terkait lemahnya pembangunan, dan yang ketiga terkait kesalahan pembangunan, yang mana itu masuk ke dalam sentimen negatif. Lalu untuk sentimen positif itu masuk ke dalam satu poin, yakni setuju dibangun dengan menggunakan APBN dengan persentase sebesar 27%, yang mana sentimen positif menunjukkan 27% juga.